Well, kita akan memulai satu seri yang baru. Kalau saudara pertama kali datang di ICC, saya ucapkan selamat datang. This is a new series. Saya beri judul Mengatasi Badai. Ya, mengatasi badai bagian yang pertama. Saudara, saya yang percaya Tuhan punya rancangan-rancangan yang baik dalam hidup. Anybody? Ya, Tuhan punya rancangan. Dia menciptakan kita, melahirkan kita bukan tanpa rancangan, tapi Tuhan punya rancangan dan rancangannya adalah rancangan yang baik. Rancangan adalah rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan Tuhan senantiasa ingin saudara dan saya maju di dalam Tuhan. Ya. Maju di dalam apa yang menjadi rencananya, kita semakin masuk dalam kerancangan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan Amsal 4 ayat 18 dikatakan demikian. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Jadi saudara bisa picture this verse, ya, bisa baca ayat ini dan melihat kehidupan kita di dalam Tuhan. Jalan orang benar, siapa yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus? Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Ya. Kemarin kami baru dari pantai, cahaya fajar. masih anget gitu ya. Yang kian lama, kian bertambah terang sampai terang benderang, sampai rembang tengah hari. Makanya firman Tuhan katakan siapa yang ada di dalam Tuhan dia akan terus naik dan tidak menjadi turun. Menjadi kepala dan bukan ekor, berbuah banyak dalam kerajaannya. Jalan orang benar itu mengalami kemajuan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Yes. Dan itu yang Tuhan rindukan bagi setiap kita. Seperti Bapa sayang sama anaknya, Bapa yang merindukan kemajuan anak-anaknya. Nah saudara, kemarin saya renungkan apa yang Tuhan rindu saudara dan saya mengalami pertumbuhan. Ya. Hal apa? Ada 3 hal. Yang mungkin ini bisa menjadi bahasan kalau kita ketemu sama keluarga atau teman-teman kita mau ngobrol apa sih? Mungkin ini yang menjadi rencana Tuhan. Dalam hal knowing, Tuhan mau kita maju. Dalam hal being, and dalam hal doing. Jadi knowing terus apa? Being terus doing. Dalam 3 hal ini, simple. Kalau saudara menanyakan rancangan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara, maka 3 hal ini ada dalam rancangannya. Knowing God more, being, and apa? Doing. Knowing itu artinya apa sih? Artinya Tuhan mau kita tumbuh di dalam pengenalan. Saudara jadi tahu akan jalan-jalan Tuhan. Siapa Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita ada di sini, kita telah terima keselamatan, menjadi anak-anak Tuhan. Nah, Bapa punya rancangan untuk anaknya. Yang setuju katakan amin. Bapa punya rancangan yang baik untuk setiap kita. Dan kita perlu temukan. Rancangan Papa itu apa sih? Rancangan Bapa bagi saya itu apa? Makanya kita perlu kenal apa yang menjadi kehendaknya. Apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan. Ya, kita perlu bertumbuh dalam hal knowing ini. Ya, Hosea 4 ayat ke-6 dikatakan, dan ini bukan hanya untuk pendeta, tapi untuk setiap kita, saudara. Karena umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau anak-anak Tuhan tidak mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan, gak mengenal jalan-jalan Tuhan, gak mengenal siapa Tuhan dalam hidupmu, ya, maka di firman Tuhan katakan umatku bisa binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, dan Tuhan gak mau kita binasa, Tuhan gak mau kita ambil jalan yang menyimpang, maka itu Tuhan mau kita mengenal jalan-jalannya. Yes, Tuhan mau kita tahu, oh ini yang kehendak Tuhan, ini yang bukan. Haleluya. Kita jadi tahu bahwa siapa Tuhan dalam hidup kita. Ya, ketika kita dengar ada orang-orang berita ini, berita itu, kita tahu ini Tuhan atau bukan. Nah Tuhan ingin kita kenal jalan-jalannya. Dan firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 32, kalau kita mengenal, kalau kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kita. Siapa yang mau hidup ini merdekakan, saudara?
Kalau kita tahu kebenaran, ya, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi ada hal-hal yang mengikat hidup saudara yang akan dimerdekakan. Ya. Ada hal-hal yang akan dibebaskan. You will live in freedom in the Lord. Sudah hidup dalam kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Kuncinya adalah mengetahui kebenaran. Saudara, Alkitab ini enggak menyelamatkan. Alkitab ini enggak memerdekakan. Kalau dulu saya pas lagi kecil suka tidurnya sama Alkitab. Tidur sama Alkitab. Kenapa? Saya pikirnya tokonya roh-roh jahat pasti pergi gitu ya. Ada di sini jangan akan-akan ya. Ya, saya tidur sini. Kebenaran ini, firman Tuhan ini enggak memperdekakan, tapi yang memperdekakan adalah kalau kita mengetahui kebenaran. Ya, kalau kita mengenal jalan-jalan Tuhan, kalau kita mengenal apa yang tertulis di dalamnya, sehingga kita tahu bahwa ini adalah yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dan saudara bukan hanya tahu, saudara menghidupi itu, dan itu yang akan memerdekakan kita. Yes, maka itu Tuhan mau kita bertumbuh dalam hal knowing tadi. Ya, ada sebuah cerita, waktu bangsa Filistin mengalahkan bangsa Israel dan kemudian mereka bangsa Filistin mengambil tabut Allah, ya, masuk dibawa ke daerah mereka sendiri, lalu tabut Allah disimpan baik-baik di sebelah, masukkan ke dalam kuil Dagon, ini keren banget, masuk ke dalam kuil Dagon, why they do that saya juga nggak ngerti ya, dan taruh di sebelah patung Dagon. Dagon adalah the fish god, jadi mereka menyembah dewa ikan gitu, ya. Dan mereka taruh di situ, dan ketika tabut Allah ditaruh di situ, saudara, keesokan harinya tiba-tiba patungnya sudah roboh. Dan mereka lihat, patungnya roboh begini. Dan kemudian mereka simpan lagi, patungnya perbaiki lagi, dan keesokan harinya bukan hanya roboh, patung Dagon itu, saudara, jatuh, tangan, kepalanya semua berantakan. Nah, saudara, ada sebuah makna dan sesuatu yang kita bisa pelajari dari cerita ini. Apa yang ada di dalam tabut Allah? Itu penting. Tabut Allah bicara tentang Tuhan Yesus, kebenaran. Dia adalah kebenaran, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan di dalam tabut Allah itu ada firman Tuhan, ada hukum-hukum Tuhan. Nah, seringkali kalau kita memiliki dagon-dagon, ya, kecanduan, kebiasaan buruk, ikatan di dalam dosa, banyak orang berusaha menjauhkan dagon-dagon itu. Supaya dagon-dagon itu nggak lagi hidup dalam dia. Dia ikut terapi ini, dia ikut lakukan ini, lakukan segala macam. Dan semakin saudara menjauhkan dagon dalam hidupmu saudara, apa yang terjadi? Seringkali orang mengalami frustasi. Aduh, saya nggak bisa lepas dari ini. Berkali lagi jatuh lagi, berkali ini jatuh lagi. Saudara, yang saudara perlu bukan menjauhkan dagon dari hidupmu. Yang saudara perlu adalah membawa tabut Allah masuk dalam hidup saudara. Kalau kalau kita membawa tabut Allah, firman Tuhan, masuk dalam hidup saudara, maka firman itu, benih itu akan mulai mentransformasi cara pikir saudara. Yang mengerti katakan? Ya. Dan cara pikir saudara terbuka dan kau mengerti jalan-jalan Tuhan, dan kau akan berjalan dalam jalannya. Otomatis segala sesuatu yang buruk, segala keterikatan dan dosa dan lain sebagainya akan mulai lepas daripada saudara. Makanya firman Tuhan katakan kau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Siapa yang mau hidupnya dimerdekakan? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita perlu mengetahui kebenaran. Kenal Tuhan. Bertumbuh dalam hal knowing. Katakan dengan saya 2, 3 apa? Knowing. Yang kedua, Tuhan mau kita bertumbuh adalah dalam hal apa? Being. Yuk, 2, 3 apa? Being. Being artinya biarlah apa yang saudara tahu tentang Tuhan merubah karaktermu, merubah hidupmu. Banyak orang yang sudah ikut Tuhan, tapi hidupnya nggak menjadi serupa dengan gambarnya. Salah satu tujuan yang Tuhan inginkan dan Tuhan punya rancangkan dalam hidup kita adalah Tuhan mau kita menjadi serupa dengan gambarnya. Amin. Ya, tetapi banyak orang yang hidupnya sudah di dalam Tuhan, tetapi cara bicaranya,
pergaulannya, kehidupannya masih di dalam hal yang dosa dan lain sebagainya. Dan gak bisa membedakan antara orang yang ikut Tuhan sudah lama ataupun gak ikut Tuhan sama sekali. Orang lain gak bisa membedakan ini mana yang Kristen nih. Saudara, Tuhan mau kita menjadi serupa dengan gambarnya. Yang percaya katakan amin. Kita bertumbuh bukan hanya dalam pengenalan, tapi bertumbuh di dalam keserupaan. Ya. Sehingga orang mendengar perkataanmu, orang melihat perilaku kita, bukan melihat kita lagi. Tapi melihat Yesus dalam kita. Yes. Ya. Haleluya. Pastor, kan Yesus mengasihi aku apa adanya. Saya yang percaya itu. Saya yang percaya Yesus mengasihi kita apa adanya. Betul. Dan itu salvation. Itu keselamatan. Yesus mengasihi kita apa adanya, betul. Saudara bisa datang kepada Tuhan as you are. Yes. As you are. Tapi Yesus terlalu sayang dalam hidup kita. Gak mau membiarkan kita tetap sama. Dia mau mengubahkan hidupmu. Yang percaya sungguh-sungguh katakan amin. Menjadi serupa dengan gambarnya, dan kita harus bertumbuh dalam hal being. Ya, mengeluarkan buah roh itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri perlu ada dalam hidup kita. Dan itu yang Tuhan mau, menjadi serupa dengan gambarnya. Saudara, yang Tuhan inginkan kita mengalami pertumbuhan juga dalam hal doing. Katakan saya doing. Ya, katakan sebelahnya doing. Doing artinya Tuhan punya rancangan. Tuhan punya panggilan dalam hidupmu. Dan panggilan ini Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita mengejar panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Tetapi ada hal-hal yang kita perlu lakukan. Tuhan gak mau kita hanya berbuah sedikit tapi berbuah banyak. Yang setuju katakan amin. Ya, berbuah 30, 100 kali lipat bagi dia. Ikut apa yang menjadi panggilan Tuhan. Ya. Kalau kita bertambah usia 1 tahun, lalu kemudian 1 tahun lagi, saya tulis ini. Tuhan tidak hanya ingin menambahkan tahun dalam hidupmu, tapi menambahkan hidup dalam tahunmu. Yes? Ya, Tuhan gak hanya ingin menambahkan tahun hidup kita, tapi hidup di dalam tahun-tahunmu saudara. Ada kehidupan di situ. Maka itu kita perlu hidup dalam pekerjaan yang baik. Mengejar apa yang menjadi panggilan Tuhan. Mengalami kemajuan dari satu terobosan kepada terobosan yang lain bersama dengan Tuhan. Dari satu glory to another glory. Amin. Siapa yang mau maju di dalam Tuhan? Tapi saudara, dalam maju dalam Tuhan itu enggak terjadi dengan seketika. Ya. Kalau saudara buka dalam 1 Tesalonika 2 ayat ke-18, Paulus mengejar apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengejar itu, mau menyampaikan kabar baik, memuridkan orang, menyelamatkan orang-orang yang terikat. Dan dia punya kesaksian ini. Dan kesaksian ini mungkin berguna bagi kita. Dikatakan begini, sebab kami Paulus dan rekan-rekan pelayanannya telah berniat untuk datang kepadamu. Aku Paulus malahan lebih dari apa? Sekali. Jadi dia tuh bersama teman-teman pelayanannya mau mengunjungi satu daerah. Berkali-kali bahkan. Tapi dikatakan apa? Tetapi 2, 3 apa? Tetapi iblis telah mencegah kami. Hah? Ada siapa tuh? Ada iblis. Dalam Paulus memenuhi panggilan Tuhan, ada iblis yang mencegah kemajuannya. Ada iblis yang mencegah perjalanannya. Sehingga berkali-kali dia mau datang ke sana tapi gak jadi. Terhalang aja. Ada inilah, ada itulah, ada inilah, ada itulah. Siapa pernah kalau mau ke gereja kadang-kadang ada halangan? Jangan katakan ya. Semua pasti. Ya, ada halangannya. Dan firman Tuhan katakan iblis mencegah kami. Mencegah dalam bahasa aslinya adalah ekopto. Artinya to hinder, to cut into something, to cut in on something.
Ya, to place obstacle in their path. Artinya kalau saudara berjalan maju untuk panggilan Tuhan, terus tiba-tiba iblis tahu itu, saudara mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka dia akan menghalangi kita. Begini. Ya, taruh beban-beban, taruh halangan-halangan supaya saudara nggak jadi maju. Nah. Itu yang iblis lakukan sama Paulus. Nah, saudara, bukan berarti mulai hari ini semuanya yang terjadi dalam hidup kita kaitkan semua sama pekerjaan si jahat ya. Enggak selalu. Jadi jangan obses sama setan-setan. Wow, ini semua iblis, ini semua setan ini. No. Not always. Ya, enggak selalu. Karena di dalam dunia ini ada kehendak orang bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya dan itu bisa berdampak dalam hidup saudara. Betul, bisa. Tapi jangan juga berpikir bahwa kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupmu, nggak akan ada pencegahan, nggak akan ada halangan. Jangan berpikir juga demikian, saudara. Firman Tuhan katakan iblis telah mencegah kami. Hal-hal buruk bisa aja terjadi. Badai bisa datang dalam kehidupan orang percaya. Bisa. Ya. Kalau kita berpikir kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita melayani Tuhan. Kalau kita mengejar panggilan Tuhan. Gak akan ada hal yang buruk deh terjadi. No. Dengan konsep pemikiran itu banyak orang yang kecewa. Kenapa saya sudah melayani, pastor? Saya sudah memberikan persembahan, saya sudah begini. Wah, macam-macam ceritanya. Kenapa usaha saya nggak maju? Kenapa pekerjaan saya nggak naik dan lain sebagainya? Dia mandang dirinya, lalu bertanya sama Tuhan, Tuhan kok kenapa begini terjadi? Well, kalau kita berpikir bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, nggak ada hal-hal yang datang, tekanan yang datang dalam hidup kita bisa kecewa. Yang benar adalah, betul, iblis bisa datang mencegah. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat ke-19. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Kemalangan orang benar banyak. Yuk sama-sama. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Ya. Jadi kemalangannya benar tuh, orang benar itu banyak. Ngalamin inilah, ngalamin itulah. Sudah pelayanan, tiba-tiba motor mogok lah. Ya, ada saudara, lagi sungguh-sungguh ikut Tuhan, lagi berpuasa. Vespa, wah ini true story. Naik kasar, motornya itu masuk ke lubang di jalan. Bok! Mati. Gak jalan lagi motornya. Dan dia gak sampai ke KKR itu. Wah kesel dia, marah dia. Kenapa Tuhan gak bela dan lain sebagainya. Well, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Nah saudara, badai apa yang bisa datang? Karena ini judulnya kan mengatasi badai ya. Terus badai apa sih yang bisa datang? Siapa yang pernah mengalami badai? Badai kehidupan, pernah? Anybody? Ya gak pernah. Coba yang pernah, coba lambaikan tangannya. Coba biar lihat ke kiri kanannya. Katakan kita senasib. Ya, setiap kita pernah ngalamin badai, betul gak ya? Ya tahu sesuatu yang tiba-tiba datang tekanan, ini belum beres, ini ada lagi, ini belum beres, ini ada lagi. Itu badai saudara. Nah saudara, dalam Alkitab ada pelajaran tentang badai. Yang saya berharap ini bisa membantu kita mempelajari kenapa badai ini datang dalam hidup orang. Dan gimana caranya ngatasi itu. Ketika badai datang, saudara jadi tahu, ini badai ini dari mana. Terus bagaimana mengatasinya? Dan saya berharap dalam khotbah-khotbah ke depan ini bisa membantu kita mengatasi badai. Yang mau katakan amin. Jadi jangan miss khotbahnya ya. Kalau miss khotbahnya, badainya tetap ada. Yang pertama adalah badai yang dialami oleh siapa? Yunus, saudara. Yunus ini ngalami badai loh. Dia ikut Tuhan, ya. Ketika Tuhan bilang sama dia, Yunus, ya, kamu pergi ke mana? Niniwe. Niniwe di mana sih pastor? Niniwe itu di Irak ya. Di Mosul. Masih sampai hari ini pun masih bertengkar sama Israel. Ya. Jauh. Tapi ketika Yunus diberikan berita sama Tuhan, pergi ke sana, kabarkan untuk supaya mereka bertobat, Yunus nggak mau. Kenapa? Karena Yunus tahu bangsa Niniwe adalah bangsa yang jahat. Mereka itu bangsa yang menguliti, kalau lawannya kena, saudara bisa dikuliti semua.
Very vicious. Sangat-sangat jahat. Dan Yunus tahu itu. Dan mereka terkenal jahatnya. Dan ketika Yunus dapatkan perintah Tuhan untuk datang ke Niniwe. Supaya mereka bertobat 120.000 orang di sana. Yunus bilang, no. Lebih baik mereka binasa aja. Ya. Sama mungkin di luar sana ada ya kalau melihat orang yang jahat bilang, biar dia kena aja sekalian. Ada di sini? Nggak ada ya, pasti bukan kamu. Ya, Yunus juga nggak mau tuh, biar mereka puas harusnya. Lalu Yunus lari daripada Tuhan. Dan ketika dia lari daripada Tuhan, kemana? Ke Tarsis. Tarsis itu Spain. Wah, nggak tahu mau shopping kali ya di Spanyol ya. Dia pergi ke Spain jauh banget. Dia pergi ke pelabuhan Yafo. Kami kemarin di tanah perjanjian ke situ. Dari situ dia pergi ke Tarsis jauh banget. Ya, dari Irak Tarsis ke sana. Nah, ketika dia ke sana, badai datang. Badai datang menghampiri perahu itu sampai mereka semua ketakutan dan mereka singkat cerita undang-undi. Ini gimana bisa terjadi badai ini? Dan mereka ketemukan ini orangnya. Karena Yunus ada di sini, dan Yunus katakan, kalau kamu buang saya keluar daripada perahu ini, badai ini reda. Dan mereka akhirnya membuang Yunus keluar. Ya, Yunus keluar daripada perahu dan Yunus dimakan oleh ikan yang besar, bukan ikan paus. Ikan besar disebutnya, nggak ada ikan paus, sudah ditulis. Ikan besar makan dia dan 3 hari setelah dia mengalami badai, 3 hari dia ada di dalam the belly of the big fish. Sudah pernah makan ikan terus anyir nggak ya? Nggak enak ya. Tapi Yunus ada di dalam perut itu 3 hari. Saya nggak bisa bayangin smellnya kayak gimana gitu ya. Aduh, slem ada di situ sekelilingnya nih. Dan dia mengalami itu, saudara. Yunus mengalami. Bukan hanya badai, dia masuk ke dalam ikan besar. Dan firman Tuhan katakan memang itu atas seizin Tuhan, betul. Dan itu dalam perjanjian lama. Sebelum Yesus datang, mengampuni dosa, mati di kayu salib, Tuhan bisa memperingati hamba-hambanya dengan cara-cara yang seperti itu. Betul, bisa. Dan itu terjadi sama Yunus. Atas penentuan Tuhan badai itu datang. Tapi di dalam perjanjian baru setelah Yesus mati di kayu salib menebus dosa. Tuhan gak lagi cara seperti itu. Tuhan memberikan peringatan sama setiap kita lewat firman-Nya. Yang mengerti katakan amin. Itu jalan Tuhan. Jadi Tuhan gak kasih musibah, Tuhan gak kasih malapetaka, Tuhan gak kasih sakit penyakit untuk memberikan kita, menegur kita. No, He will never do that in the New Testament, dalam perjanjian baru. Tapi dalam cerita Yunus, perjanjian lama sebelum Yesus datang, yes, peringatan itu datang sama dia. Dan kemudian di dalam perut, saya suka bayangin ini, suka ketawa sendiri, gimana ya caranya. Di dalam perut itu dia mulai doa ya. Dia mulai doa desperate prayer. Siapa di sini pernah doa desperate? Sampai ke sini, nangis gitu ya. Tuhan tolong gitu. Nah, mungkin Yunus gitu ya. Dia berdoa sungguh-sungguh desperate prayer. No, in my opinion, I believe ya. Saya percaya ini, saudara. Doa preventive prayer is much better. Much better. Ya, daripada deliverance prayer. Ataupun daripada doa orang yang desperate. Yang setuju katakan amin. Kalau kita berdoa supaya kita nggak jatuh pencobaan, itu jauh lebih baik. Daripada setelah kita masuk ke dalam pencobaan, dan kita berdoa. Meskipun kalau kita masuk dalam pencobaan, jatuh seperti itu, kita berteriak sama Tuhan, Tuhan masih jawab sama kita nggak? Masih. Dia mengasihi kita, betul saudara. Dia akan memulihkan kita. Dan Yunus di sana dia berdoa. Dia berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan memalingkan mukanya sama Yunus. Dia memandang Yunus dan dia selamatkan dia. Berjalan supaya Yunus berjalan dalam jalan kembali. Dalam ketaatan. Dan Yunus, kenapa Yunus masuk ke dalam krisis? Kenapa Yunus masuk ke dalam badai? Karena apa? Karena nggak taat. Karena dia memilih untuk melakukan apa yang dia mau. Apa yang dia rasakan. Dia berjalan dalam keinginan dagingnya sendiri. Nggak berjalan dalam jalan Tuhan. Kalau saudara buka dalam Roma 8 ayat ke-5. Roma 8 ayat ke-5 dikatakan demikian.
Keinginan daging itu apa? Adalah apa? Maut. Jadi kalau orang Kristen bahkan saudara memikirkan, merasakan dan bertindak atas pikirannya sendiri, keinginannya sendiri, perasaannya sendiri, firman Tuhan katakan adalah apa? Maut. The mindset of the flesh. Kalau orang lakukan ini sama saya akan balas dia. That's the mindset of the flesh. Segala sesuatu yang bertentangan dari firman Tuhan. The mindset of the flesh, keinginan daging. Dan kalau orang mengikuti perasaannya, gue lagi gak mood nih sama dia. Gue kesel nih sama dia. Dan dia melakukan apa aja yang dia mau. Maka itu mendatangkan apa? Maut. Maut berarti bukan hanya physical death. Tapi misery, penderitaan dalam jiwa seseorang. Ya, loss of life dalam bahasa aslinya. Orang mengalami maut. Artinya kalau orang mulai mengikuti keinginan dagingnya, tokonya usaha, tokonya apapun dihalalkan. Ini saya mau jadi cepat kaya. Tahun 2025, tokonya saya harus jadi kaya. Dan dia melakukan nipu sana, nipu sini. Keinginan dagingnya muncul, maka itu mendatangkan maut bagi usahanya. Yang mengerti katakan amin. Kalau dia melakukan keinginan daging di dalam pergaulannya, maka akan datang maut di dalam hubungannya. Kalau dia ikuti keinginan daging pada waktu dia makan. Ya, wah di sini begitu ya. Makan banyak, wah setiap hari dia makan sembarang. Pokoknya apa yang aku mau aku makan aja deh. Well, itu bisa mendatangkan maut bagi kesehatannya. Yang mengerti katakan amin. Makanya firman Tuhan katakan keinginan daging adalah apa? Maut. Tapi keinginan roh adalah hidup dan apa? Damai sejahtera. Katakan saya hidup. Hidup dan damai. Ya, life and peace. Jadi orang yang mengikuti keinginan firman akan mendapatkan life and peace. Life itu apa? Hidup yang penuh di dalam Tuhan. Hidup yang seperti yang Tuhan mau kayak gimana, ini yang Tuhan berikan. Dan peace. Peace itu bicara tentang rest. Tentang harmoni. Tentang prosperity. Kalau orang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Meskipun orang mungkin akan berpikir kalau saya ikutin jalan Tuhan, itu saya nggak mampu Tuhan. Ayo kamu melayani, mulai melayani. Nggak bisa Tuhan. Saya nggak punya waktu. Saya nggak punya tenaga. Nanti orang bilang saya masih belum benar hidupnya. Gimana Tuhan? Ya, dia nggak mampu, nggak masuk akal. Kamu harus sabar sama dia. Gak masuk akal. Bagaimana saya sabar sama orang seperti itu? Dan saudara, setiap kali jalan Tuhan diberitakan, ada keinginan daging yang melawan itu. Siapa yang pernah merasakan itu? Ada keinginan daging yang menolak itu. Karena engkau merasakan ini bukan jalanmu. Ini gak sesuai dengan kemauanmu. Ini gak sesuai dengan perasaan saudara. Tapi itu yang mendatangkan life and peace into your life. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Ya. Yunus masuk dalam krisis karena ketidaktaatan, karena dia ikuti keinginan daging. Ya. Dan ketika dia bertobat saudara, dia lepas daripada badai itu. Ada sebuah cerita, saya tulis ini dulu. Dalam setiap perintah Tuhan ada kuasa Tuhan. Saudara, dalam setiap perintah Tuhan itu ada kuasanya. Perintah Tuhan datang bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kuasa. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan memberikan perintahnya, kasihilah istrimu. Istri, hormatilah suamimu. Aduh berat. Ya berat Tuhan. Ayo ampunilah dia. Ayo kamu memberi, ayo kamu melayan. Aduh berat Tuhan, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Sudah tahu, dalam setiap perintah Tuhan ada kuasa Tuhan. Artinya, kalau saja ya, sudah terima firman Tuhan dan mulai melangkah dengan iman. Yang terjadi adalah Tuhan akan bertemu saudara di sana. Ada kuasa Tuhan yang bekerja ketika saudara lebih memilih taat kepada firman daripada mengikuti perasaanmu sendiri. Yang setuju katakan amin. Ada kuasa Tuhan yang kemudian bergerak. Ketika Musa melangkahkan kakinya, laut itu terbelah.
Ketika bangsa Israel masuk ke sungai Yordan dan melangkahkan kakinya, sungai itu terbelah. Dan ketika engkau mengikuti jalan Tuhan, meskipun kita pikir nggak mampu, nggak bisa, nggak mungkin. Itu bukan kemauan saya, tapi kau mengikuti jalan Tuhan, yang terjadi adalah ada kuasa Tuhan yang juga bekerja di situ. Haleluya. Ada kuasa Tuhan yang kemudian bekerja ketika kau melangkah mengikuti jalan Tuhan. Ada seorang yang namanya, yang masih semangat katakan amin. Ada seorang yang namanya Corrie ten Boom. Corrie ten Boom ini orangnya ini. Dia orang Christian, watchmaker, pembuat jam begitu di Holland, di Netherlands. Belanda ya, Netherlands. Pada waktu Nazi berkuasa, Nazi Jerman berkuasa, membantai semua orang-orang Yahudi yang ada. Saudara. Kemudian Corrie ini simpan orang-orang Yahudi itu. Disimpan, disumputin begitu, disembunyikan. Sumputin apa ya bahasa? Masukkan ke dalam rumahnya. This is true story, sudah bisa Google sendiri, bagus banget ceritanya. Dia masukkan ke dalam rumahnya. Supaya mereka terlindung. Orang-orang ini gak binasa, terlindung, dan dia menguatkan mereka. Ya, dia menguatkan mereka. Akhirnya ketahuan juga. Akhirnya dia ditangkap. Dia lebih melakukan apa yang firman Tuhan mau. Ya. Kemudian juga Corrie juga ditangkap, sudah masukkan ke dalam concentration camp yang seperti ini. Dan dia masuk di sana. Dan di sini pun dia masih melakukan apa yang Tuhan mau. Dia kuatkan hati orang. Lewat firman Tuhan dia bisa masukkan Alkitab ke sini dengan cara-cara sembunyi masuk ke sana. Dan dia kuatkan satu demi satu orang-orang yang prisoner di sana. Orang-orang yang dipenjara di situ, saudara. Ya. Dan dia lebih memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meskipun gak masuk akal. Meskipun itu mengancam nyawanya. Yes, betul. Tapi ketika dia melakukan firman Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Satu hari, ya, karena kesalahan administrasi, dia bebas. Administratornya salah, saudara. Dan dia akhirnya Corrie itu dibebaskan. Dan teman-teman yang lain juga, teman-teman yang lain bahkan masuk ke dalam gas chamber. Dan mati di situ. Tapi Corrie dibebaskan dan kemudian dia menulis buku dan dia mulai keliling-keliling mengabarkan tentang the power of forgiveness, pengampunan, kasih Tuhan dan lain sebagainya. Karena dia memilih takut akan Tuhan, memilih taat akan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang bekerja di situ meskipun di dalam tekanan sekalipun, yang sungguh-sungguh percaya katakan amin. Ya, di dalam setiap perintah Tuhan ada kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi bagaimana Yunus masuk ke dalam badai? Karena dia nggak taat. Dia memilih keinginan daging. Bagaimana Yunus keluar dari badai? Dia bertobat. Dan kemudian dia ambil jalan-jalan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Itu jalannya keluar dari badai ini. That's the only way untuk Yunus. Yang kedua, ini badai yang menarik, saudara. Kalau Yunus masuk badai karena ketidaktaatan, ini saudara harus perhatikan badai yang kedua. Lihat ini. Markus 4 ayat 35. Very interesting. Makanya katakan sebelahnya, yuk tepuk pundaknya. Yuk baca Alkitab yuk. Yes, amin. Lihat ini. Pada hari itu, ini murid-murid yang mengalami badai. Awalnya kan Yunus tadi. Sekarang murid-murid yang mengalami badai. Saudara, pada hari itu, waktu hari sudah petang sore. Ya, Yesus berkata kepada mereka, ini habis pelayanan nih. Marilah kita bertolak kemana? Ke seberang. Yuk kita bertolak ke seberang. Dan kemudian di ayat selanjutnya dikatakan murid-murid taat. Mereka meninggalkan orang banyak itu dalam pelayanannya. Sudah selesai pelayanannya. Yuk kita masuk ke perahu karena Yesus katakan kita harus bertolak ke seberang. Mereka masuk ke dalam perahu, Yesus ada di situ. Ya, bahkan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Mereka taat, saudara. Suruh ke seberang, ikut. Lihat tadi ayat selanjutnya. Lalu setelah taat, mengamuklah apa? Taufan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu itu. Sehingga perahu itu mulai apa? Penuh dengan air. Ya. Penuh dengan air.
Ayat 38 dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita perish, kalau kita binasa. Saudara, ini sesuatu yang cerita menarik banget. Mereka disuruh Tuhan bertolak ke belakang dan mereka taat. Dan badai datang. Nah saudara, pertanyaan ini adalah bagi kita semua. Apakah berarti kalau kita sungguh-sungguh taat ikut Tuhan, jalan Tuhan, semuanya akan baik? Apakah akan ada masalah? Semuanya akan terbuka jalan, langit biru dan lain sebagainya? No. Dalam cerita ini, ketika mereka taat, badai datang. Yang mengerti katakan, amin. Datang. Kalau orang berkata, kalau Yesus mengasihi saya, nggak akan ada hal buruk terjadi sama saya. Sudah dengan pemikiran ini kita bisa kecewa. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, sudah ingat cerita tentang orang yang membangun rumah di atas pasir dan di atas batu? Yang ngalami badai siapa? Dua-duanya. Orang yang membangun rumah kehidupannya di atas batu juga ngalami badai. Di atas pasir juga ngalami badai. Dan mereka ini murid-murid taat, tetapi mereka mengalami badai. Tofan yang sangat dahsyat. Sudah bersyukur bahwa Tuhan gak menghakimi mereka ketika mereka mulai ada badai begitu. Tuhan gak langsung gak marah sama mereka. Ini badai ini karena kamu sih. Itu enggak. Ya. Tuhan gak menghakimi mereka karena badai itu. Yesus gak menghakimi murid-murid. Dan Yesus juga nggak bilang gini, semua Bapak punya kehendak yang baik dalam hidup kita. Dia nggak ngomong gitu juga. Ya. Setelah hal-hal ini ada sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Ya. Ada orang yang mungkin pengajaran yang sudah dengar, is this bad theology, saudara? Ada orang berkata kalau ada badai yang dialami orang, pasti ada dosa di situ. Kalau orang berkata, kalau ada badai dalam hidup orang, berarti ada dosa yang dia lakukan. Belum tentu. Kok gak ada amin? Belum tentu. Mereka taat, badai datang. Ada badai-badai yang bisa datang karena kesungguhanmu ikut Tuhan. Kok gak ada amin ya? Hello. Dan bagaimana badai itu berhenti? Lihat ini. Markus 4 ayat 39. Lalu Yesus bangun. Menghardik angin itu. Berkata kepada danau itu. Dia menghardik angin. Berkata kepada danau. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda. Danau itu menjadi apa? Teduh sekali. Jadi cara Yesus meredakan badai itu apa? Menghardik angin, bicara sama danau. Badai ini nih, dia menghardik angin, bicara sama danau. Yesus, ini pemikirannya saudara. Meskipun Yesus ada di dalam perahu itu, kalau dia gak bangun, menghardik angin, berbicara sama danau, badai itu gak akan lewat. Tapi karena dia bangun, dia menghardik angin, bicara sama danau, maka diam, tenanglah, maka danau itu menjadi reda dan teduh sekali. Nah saudara, sesuatu yang kita bisa dapat dari sini adalah Yesus menggunakan otoritasnya. Dia menggunakan kuasanya sehingga badai itu reda. Badai itu reda. Badai itu nggak akan reda kalau dia nggak pakai otoritasnya. Kalau dia nggak pakai kuasanya, badai itu tetap akan datang. Dan nyawa mereka bisa terancam. Dan saya merenungkan kenapa sih badai ini bisa datang. Badai yang kayak gini datangnya dari mana ini? Nah saudara perlu tahu. Mereka ini sedang perjalanannya kemana? Nah ini benar, menarik. Mereka bertolak ke katakan saya seberang. Ada apa di seberang? Nah ini,
Kalau sudah buka ayat selanjutnya, ternyata di seberang itu ada ini. Markus 5 ayat ke-1. Lalu sampailah mereka ke sama-sama 2, 3 apa? Seberang danau. Di daerah orang Gerasa. Baru saja mereka turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Sudah bisa dapat gambarannya. Mereka sedang datang ke seberang. Baru muncul roh-roh jahat itu datang di dalam diri orang ini. Dan roh jahat ini banyak, saudara. Namanya dikatakan legion. Yang merasuk orang ini banyak. Satu legion itu dalam tentara Romawi 6.826. 6.100-nya pasukan berjalan kaki. Selebihnya 710 adalah pasukan berkuda. Kalau dia dikatakan orang kerasukan ini dikatakan, pada waktu Yesus nanya, siapa namamu? Aku legion. Berarti banyak banget roh jahat di dalam dia. Jadi yang menyebabkan badai itu datang adalah kuasa si jahat. Yang menolak kedatangan Yesus ke sini. Ya, menolak kedatangan Yesus dan murid-muridnya ke sini. Dan kalau saudara buka ayat yang ke-19. Ketika orang ini selamat, ketika kerasukannya lepas, iblis-iblis jauh keluar daripada dia, saudara. Orang ini adalah alat Tuhan untuk membawa kabar tentang Tuhan ke sekampungnya. Jadi ada pekerjaan Tuhan. Jadi kalau waktu Yesus bilang, marilah kita bertolak ke seberang. Dalam pikiran Tuhan ada orang ini yang akan membawa kabar keselamatan bagi seluruh kampungnya. Yang mengerti katakan amin. Dan iblis tahu ini, roh-roh jahat tahu ini. Dan ketika itu mereka mendatangkan ketakutan lewat badai yang datang di situ. Dan Yesus meredakan dengan cara apa? Dia menghardik angin, bicara sama danau. Diam, tenanglah. Maka danau itu teduh dan reda. Nah saudara, ini sesuatu yang penting bagi kita belajar. Ada badai yang datang karena kita ikutin perasaan. Karena kita lebih melakukan apa yang kita pengen daripada apa yang Tuhan pengen. Itu datang juga badai. Karena keinginan daging mendatangkan maut. Tapi ada badai yang datang ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ketika kita gak pernah miss ke gereja. Ketika kita komsel. Ketika kita mau melayani, ada halangan. Kok yang datang? Saya dulu ingat, ini udah lama sekali. Pertama kali ke tanah perjanjian, anak saya jatuh. Patah tulang. Berapa hari sebelumnya. Saya lagi mikir ini pergi enggak? Begitu. Yang kali kedua, pergi pada waktu itu ada tour, lihat ke gereja-gereja, para pendeta-pendeta, mau bertemu para pastor lah di situ ya. Anak yang kedua, anak yang lain, jatuh juga, patah tulang. Saudara, kami sampai ketiba ke situ, saya dapat kabar itu. Dan saya mikir, ini saya harus pulang atau gimana? Sudah banyak hal-hal ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mungkin bisa banyak tantangan dalam hidup saudara. Bisa. Tapi saudara punya otoritas yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Kita memiliki kuasa dan Tuhan mau kita pakai kuasanya. Kita pakai kuasa dan otoritas yang Tuhan telah berikan dalam hidupmu. Dari 1.000 orang anak Tuhan sudah hari-hari ini. Yang menggunakan kuasanya, otoritas yang Tuhan berikan, mungkin 1. 99% mungkin orang Kristen hidupnya secara natural. Dia gak percaya bahwa iblis mencegah. Dia gak percaya hal-hal yang dia gak lihat. Dia percayanya hidupnya secara alami aja. No, life is not what you see. But also what you cannot see. You know, not only natural, but spiritual. Jadi ini dalam ruangan ini, saudara nggak bisa lihat RCTI gelombangnya, kita nggak bisa lihat SCTV, kita nggak bisa lihat semua itu. Ada WiFi, ada Bluetooth, macam-macam di sini, nggak bisa lihat. Tapi ketika kita bawa radio di sini, keluarkan antenanya, jalankan, ada saudara. Bukan berarti apa yang kita nggak lihat itu nggak ada. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara buka TV, bawa TV ke sini,
naikkan anteninya, ada gelombangnya. But we cannot see that. Nah firman Tuhan mau kita mengerti hal ini. Pakai otoritas yang Tuhan telah berikan dalam hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang pasif. Sebenarnya kalau saudara buka dalam Markus 4 ayat 15. Saudara dalam setiap, ini boleh cerita ya? Boleh gak ya? Kalau setiap konseling ya, kalau saya merasakan ada sesuatu yang bekerja, iblis, roh-roh jahat bekerja untuk mencuri, membunuh, binasakan. Saya selalu berdoa dulu. Saya minta Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Aku ikat di dalam nama Yesus setiap kuasa-kuasa yang bekerja dalam hidupmu. In the name of Jesus, go. Baru konseling. Dan banyak hal-hal yang Tuhan bukakan sehingga pemulihan terjadi. Rekonsiliasi terjadi banyak sekali. Karena ada kuasa-kuasa si jahat yang bekerja. Dan saudara harus pakai otoritas itu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mau katakan amin. Kalau kita jadi orang Kristen yang pasif gimana? Datang ke gereja, gak pernah baca firman, gak pernah melayani. Mungkin hal itu gak terjadi dalam hidup kita. Karena kita pasif. Now, look at this. Iblis itu ngajarnya apa sih? Lihat ini. Markus 4 ayat 15. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman. So the devil is against the word. Dia mengejar supaya firman Tuhan gak tumbuh dalam saudara. Sehingga saudara gak percaya lagi akan Tuhan. Itu yang dia kejar. Tapi kalau kita gak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita gak menyimpan firman Tuhan dalam hidup kita. Mungkin gak ada hal-hal terjadi. Banyak orang cerita kalau saya sungguh-sungguh, kenapa banyak halangan pastor? Well, saya kasih ilustrasi ya. Boleh minta bolanya? Boleh kasih tepuk tangan untuk Joella dulu. Sudah masih semangat? Setelah kita selesai ya. Terus sudah gitu apa? Orange juice ya. Seger gitu. Nah saudara, lihat ini. Thank you. Ya. Saudara, ini pernah main bola? Ada yang suka soccer? Ini apa nih? Saudara kalau saya nggak main nih, ini lagi dimainin teman-teman saya di lapangan, stay. Saya jadi pemain cadangan, duduk di samping. Mungkin nggak ada pemain musuh yang datang sama saya, betul nggak? Hoyo, nggak ada itu, nggak ada. Wah begitu nggak ada. Kenapa? Because I don't have the ball. Saya nggak punya bolanya. Tapi ketika Chandra masuk ke lapangan, saya datang ke fieldnya, ke lapangannya, dan saya mulai pegang bola itu. Apa yang terjadi? Dan everybody, musuh-musuh itu datang, wah jauh-jauh, gitu ya. Dan saya harus, kenapa? Tahukah saudara kenapa? Because I have this ball. But you don't have the ball, they leave you alone. When you have the ball, they come to you. Saudara, dalam kehidupan kita, kalau firman Tuhan tersimpan di dalam hatimu, dan kau sungguh-sungguh percaya, iblis bisa datang mengejar ini. Tapi kau gak perlu khawatir. Kau harus pakai kuasa Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Yang mau katakan amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Pakai kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Dan saudara bisa berbicara ini. Badai-badai itu mungkin yang datang dalam hidupmu. Pakai otoritas. Saya mau kita semua belajar ya. Pakai otoritas. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Saya melihat banyak sekali mujizat terjadi. Badai itu reda ketika kau pakai otoritas yang Tuhan berikan. Saudara menjadi anak-anak Tuhan, firman Tuhan ke Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, engkau telah menerima kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan, dia adalah Bapamu yang telah memberikan otoritas dan kuasa. Engkau harus pakai itu.
Mari pejamkan mata saudara.